Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 29 September 2022, kami baru saja menyelesaikan pembimbingan rancangan aktualisasi terakhir dengan Bu Yurika sebelum nanti di hari Sabtu atau hari Senin kami melakukan seminar rancangan aktualisasi. Nah, selama 2 hari, tanggal 28 dan 29, kami diberikan waktu untuk melakukan penyusunan rancangan aktualisasi secara komprehensif dan menyeluruh dari mulai pendahuluan hingga daftar pustaka. Alhamdulillah hari ini rancangan aktualisasi tersebut sudah terselesaikan, di mana topik yang saya angkat tetap sama, yaitu membuat satu sistem dashboard yang saya beri nama Integrated Dashboard Data System sebagai solusi bagi pimpinan dalam menghadapi kondisi ketidaksediaan informasi data di saat waktu-waktu yang krusial dan mendesak seperti itu. Nah, setelah saya menyelesaikan penulisan laporan rancangan aktualisasi, kemudian saya mencoba untuk membuat bahan tayang atau PowerPoint yang nantinya akan saya gunakan ketika proses rancangan aktualisasi di seminar rancangan aktualisasi dilakukan di hari Sabtu atau hari Senin. Nah, susunan atau outline dari PowerPoint yang saya buat itu mengikuti secara garis besar mengikuti outline yang memang telah ditentukan. Namun ada beberapa penambahan sebagai bumbu-bumbu untuk presentasi saja, seperti quote atau desain-desain yang saya buat lebih berwarna sehingga nampak eye-catching seperti itu. Nah, untuk outline-nya pada PowerPoint yang nanti akan saya gunakan pada seminar, yang pertama mengenai perkenalan ringkas, perkenalan siapa saya, lalu apa saja riwayat pekerjaan saya yang pernah saya lakukan, dan sebagainya. Nah, setelah itu saya coba menerangkan profil organisasi, dalam hal ini PPSDM Regional Bandung, baik dari visi, misi, nilai-nilai organisasi, dan tusi organisasi, di mana profil organisasi ini merupakan background atau pondasi awal bagi saya untuk memahami kira-kira ide gagasan rancangan aktualisasi apa yang pas, sehingga rancangan aktualisasi yang nanti saya buat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya terkait dengan tusi jabatan. Sebenarnya saya ini CPNS Widya Iswara, namun karena memang sebelum saya memiliki sertifikat pengajaran, saya diberikan kesempatan oleh Pak Kepala Pusat PPSDM Regional Bandung untuk membantu beliau sebagai ajudan PPSDM, ajudan Bapak Kapus. Nah, adapun tusinya ada 3. Yang pertama adalah terkait persuratan, di mana saya coba scanning dan terus dicek terkait dengan persuratan. Lalu yang kedua terkait dengan pengecekan data-data, dan yang ketiga ini adalah pesan khusus dari Pak Kapus untuk membuat dashboard data system, yang itu juga yang saya angkat sebagai rancangan aktualisasi saya. Nah, setelah saya identifikasi tusi, selanjutnya di masing-masing tusi itu ada isu-isu yang bisa diangkat. Nah, namun isu yang paling saya angkat atau saya jadikan isu prioritas adalah dalam mengambil keputusan, terkadang pimpinan seringkali dihadapkan tidak tersedianya informasi data pendukung, sehingga terkadang keputusan yang diambil hanya berbasis intuisi atau berbasis feeling saja gitu, bukan dibasiskan dengan data. Tentu hal ini kalau misalkan kita tidak cari solusinya, setiap kebijakan yang diambil akan banyak menimbulkan pro dan kontra di kantor seperti itu. Nah, sehingga itu yang saya angkat menjadi isu prioritas. Selanjutnya saya coba analisa untuk melakukan tapisan, baik dengan menggunakan APKL, aktual, problematik, kelayakan, layak, lalu dianalisis fishbone. Setelah saya lihat penyebab isu prioritas itu, kemudian dianalisis USG, dan terakhir analisis McNamara untuk menapis alternatif penyelesaian isu prioritas.
Selanjutnya saya coba kenalkan terkait dengan ide gagasan saya, yaitu Integrated Dashboard Data System, yang merupakan basis sistem data informasi yang komprehensif berbasis spreadsheet, di mana penyusunannya dibantu menggunakan Microsoft Excel. Nah, tahap pembuatannya dari mulai metadata, pivoting, formulasi, infografis, link, membuat menu bar atau slicer, dan dashboard. Nah, dalam mengimplementasikan aktualisasi tersebut, ada 6 kegiatan yang harus saya lakukan, di mana kegiatan pertamanya adalah melakukan koordinasi dengan mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahap kedua, pembuatan peta alur bisnis dan identifikasi input data yang sudah dilakukan masing-masing subbagian dan bidang. Tahap ketiga, pengumpulan data dari masing-masing subbagian dan bidang penyelenggara diklat. Keempat, pembuatan konsep dan tahapan pembuatan Integrated Dashboard Data System dengan berkonsultasi dengan mentor. Kelima, pembuatan Integrated Dashboard Data System setelah berkonsultasi dengan mentor. Dan yang terakhir adalah pembuatan laporan akhir aktualisasi dan evaluasi Integrated Dashboard Data System kepada mentor dan pimpinan. Oke, rencananya kegiatan-kegiatan ini akan saya lakukan lebih kurang 1,5 bulan sampai dari 4 Oktober sampai dengan 14 November. Insya Allah dengan range waktu tersebut, apa yang coba saya tawarkan atau ide gagasan yang saya tawarkan akan benar-benar terrealisasi, sehingga nantinya saya dapat mempertanggungjawabkan ide yang saya usulkan. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.